Anda kembali di Breaking News Metro TV, pemirsa baru saja Anda menyaksikan konferensi pers langsung dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang telah menetapkan ex-Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN, Dadan Hindayana sebagai tersangka korupsi. Penetapan ini dilakukan oleh para penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus usai memeriksa Dadan yang dilakukan pada hari ini. Dan selain ex-Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN, Dadan Hindayana, Kejagung juga turut menetapkan dua mantan wakil kepala BGN, yakni Sony Sonjaya dan Lodewijk Pusung sebagai tersangka. Dalam konferensi pers tadi dinyatakan hari ini Rabu 3 Juni 2026, tim penyidik Jampitsus sudah melakukan rangkaian penyidikan dan menetapkan 3 orang tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG pada Badan Gizi Nasional tahun 2025-2026. Ini dinyatakan oleh PLH Kapuspenkum Kejaksaan Agung Muhammad Jeffrey dalam konferensi pers di Gedung Bundar Kejagung. Dan sudah ada 3 orang saksi yang diperiksa oleh tim Jampitsus, diantaranya tadi disebutkan dengan menggunakan inisial dalam konferensi pers, yakni DH, ex-kepala BGN, SS, wakil kepala BGN bidang operasional, dan LP, wakil kepala BGN bidang pengembangan organisasi. Dan itu dilakukan setelah serangkaian pemeriksaan. Ketiganya ada 2 alat bukti yang cukup sehingga bisa menetapkan ketiga orang tersebut sebagai tersangka. Dan tadi juga sudah bisa Anda saksikan pemirsa, Dadan, Sony, dan Lodewijk sudah mengenakan rompi warna merah muda atau pink. Ini sebagai tanda bahwa mereka telah menjadi tahanan Kejaksaan Agung dan tadi juga sudah terlihat Dadan Hindayana berada di dalam mobil tahanan, langsung dibawa menuju ke rutan untuk ditahan dalam rangka penyidikan. Dan tadi kita juga sempat melihat tangan mereka terborgol. Secara terpisah, Dadan, kemudian Sony dan Lodewijk tadi terlihat digiring oleh petugas keluar dari gedung Kejagung pada pukul 17 lebih waktu Indonesia Barat. Dan sebelum penetapan tersangka ini, Kejaksaan Agung juga sudah melakukan penggeledahan kantor BGN di Jakarta. Ini tepatnya dilakukan 1 hari setelah Presiden Prabowo mencopot Kepala BGN Dadan Hindayana dari jabatannya. Dan meskipun Kejaksaan Agung masih belum memberikan keterangan yang lengkap terkait dengan perkara yang melatar belakangi penggeledahan tersebut, namun membenarkan bahwa terjadi penggeledahan di tengah pergantian pimpinan BGN. Dan usai mencopot Dadan Hindayana sebagai kepala BGN, kemudian ditunjuklah Nanik Sdang sebagai kepala BGN yang baru. Dan yang Anda lihat saat ini adalah tadi pada saat ketiga tersangka, yang ini adalah Dadan Hindayana, ex-kepala BGN, sudah mengenakan rompi warna merah jambu atau pink sebagai tanda bahwa ia telah menjadi tahanan Kejaksaan Agung. Video yang di atas adalah pada saat digiring ke dalam mobil tahanan dengan kondisi tangan terborgol. Dan video yang di bawah itu adalah 2 tersangka lain yang juga digiring dalam waktu yang terpisah sebelum dilakukan konferensi pers di Kejagung. Yakni kita lihat 2 tersangka lain, wakil kepala BGN, maksud kami mantan wakil kepala BGN Sony Sonjaya dan Lodewijk Pusung sebagai tersangka. Kemudian bisa kita lihat video lain ini menunjukkan penggeledahan di kantor BGN. Dan jika kepala BGN sudah digantikan oleh Nanik Sdang, sementara itu wakil kepala BGN ini juga sudah diberhentikan sebelumnya dan digantikan oleh Agustina Arumsari dan Maijen TNI Trenggono. Dan untuk mengetahui informasi terkini langsung dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia, pasca konferensi pers penetapan 3 tersangka, kita akan langsung menuju ke Dasya Hutahuruk dengan informasi selengkapnya. Dasya, apa perkembangan terkini di sana, Dasya? Ya, Anggi.
Ya betul sekali, selamat sore Anggi dan juga pemirsa. Tadi konferensi pers juga baru saja dilaksanakan, di mana terdapat sejumlah poin penting yang telah disampaikan. Di mana Kejaksaan Agung mengungkap bahwa dugaan korupsi dalam pelaksanaan program MBG atau makan bergizi gratis ini sudah mulai dijalankan pemerintah sejak 6 Januari 2025. Di mana program ini merupakan salah satu program prioritas nasional yang diselenggarakan melalui Badan Gizi Nasional atau BGN, pastinya dengan tujuan di Indonesia. Dalam pelaksanaannya, Anggi dan juga pemirsa, program ini memperoleh anggaran yang cukup besar, di mana pada tahun 2025 anggaran MBG ini mencapai sekitar 85,27 triliun rupiah, sementara pada tahun 2026 anggarannya ini meningkat menjadi sekitar 268 triliun rupiah yang seluruhnya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Namun dalam penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung atau Kejagung ini ditemukan dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan program tersebut, di mana penyidik menduga sejumlah yayasan yang ditunjuk sebagai mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG justru digunakan sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana. Di mana menurut penyidik tadi berdasarkan konferensi pers yang baru saja diselesaikan, yayasan-yayasan tersebut diduga memiliki keterkaitan atau afiliasi dengan sejumlah pihak yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka, yakni berinisial DH, SS, dan juga LP. Padahal pemirsa, berdasarkan ketentuan yang berlaku, pihak-pihak yang memiliki hubungan atau afiliasi tertentu dengan pejabat maupun pegawai BGN atau Badan Gizi Nasional tidak seharusnya direkomendasikan ataupun ditunjuk sebagai mitra SPPG. Meski demikian, Anggi dan juga pemirsa, penyidik menduga bahwa proses penunjukan tetap dilakukan melalui pengaturan verifikasi pada portal mitra BGN. Dugaan pengaturan ini dilakukan dengan memberikan perhatian khusus atau atensi terhadap yayasan-yayasan tertentu sehingga dapat lolos sebagai mitra pelaksana program. Dari penunjukan tersebut, pemirsa dan juga Anggi, yayasan-yayasan yang diduga terafiliasi disebut memperoleh insentif maksud kami dalam jumlah yang sangat besar, yang nilainya ini mencapai miliaran rupiah setiap harinya. Tidak hanya itu, tadi Kejaksaan Agung juga menemukan dugaan penyimpangan dalam proses pengadaan barang dan jasa yang berkaitan dengan pelaksanaan program MBG. Penyidik menduga tersangka DH bersama juga dengan SS dan juga LP melakukan intervensi terhadap proses perencanaan serta pengadaan, sehingga kebutuhan yang disusun tidak berdasarkan kondisi real di lapangan. Akibatnya, Anggi dan juga pemirsa, sejumlah pengadaan ini dinilai tidak sesuai dengan kebutuhan serta diduga mengalami pengelubungan harga atau markup. Beberapa pengadaan yang menjadi sorotan penyidik ini berdasarkan informasi yang barusan kami dapatkan, antara lain merupakan pengadaan motor listrik sebanyak 21.800 unit dengan nilai pengadaan sekitar 1 triliun rupiah. Kemudian ada juga pengadaan 32.000 pasang sepatu yang dinilai tidak sesuai kebutuhan dan diduga mengalami markup harga. Selain itu, Anggi dan juga pemirsa, terdapat pula pengadaan lebih dari 31.000 unit tablet yang disebut tidak sesuai dengan kebutuhan operasional di lapangan dan diduga mengalami pengelubungan harga atau markup. Serta pengadaan televisi berukuran 75 inci sebanyak 5.400 unit yang juga diduga tidak sesuai dan mengalami markup. Kejaksaan Agung menilai bahwa pengadaan tersebut tidak mendukung pelaksanaan dari program SPPG secara optimal dan hal ini berpotensi menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara. Meski demikian, hingga saat ini penyidik masih terus melakukan pendalaman untuk menghitung secara pasti besaran kerugian yang ditimbulkan dalam perkara tersebut. Dan atas perbuatan ini, para tersangka ini dijerat dengan pasal 603 dan juga 604 pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Saat ini ketiga tersangka telah dilakukan penahanan untuk 20 hari ke depan di rumah tahanan Salemba guna kepentingan penyidikan tersebut. Penyidik juga hingga saat ini masih terus membuka kemungkinan adanya tersangka lain dalam kasus ini seiring pendalaman terhadap aliran dana, mekanisme penunjukan mitra serta proses pengadaan barang dan jasa yang diduga bermasalah dalam program MBG tersebut. Demikian informasi yang dapat kami berikan untuk saat ini, kembali ke studio. Ya, Dasya, ada Iqbal ya di studio. Dasya, sebelumnya sudah dilakukan penggeledahan di kantor BGN. Apakah ada informasi yang berhasil Anda himpun dengan tim di lapangan soal
barang bukti apa saja yang mungkin sudah disita oleh Kejagung. Ya, untuk Iqbal, untuk barang bukti yang sudah disita oleh Kejagung berdasarkan informasi yang kami dapatkan ini masih minim. Namun tadi dari pihak Kejaksaan Agung mengatakan bahwa terdapat dokumen dan barang-barang elektronik yang sudah disita oleh Kejagung. Namun untuk rinciannya dan juga untuk informasi selengkapnya kami belum dapat menyampaikan informasi tersebut. Kembali ke studio, Iqbal. Baik, terima kasih Dasya Hutauruk. Nanti kami akan kembali kepada Anda untuk informasi terupdate. Kami berikan kesempatan untuk mencari informasi terkini dari sana. Dan pemirsa, seperti yang sudah kami tayangkan tadi, penetapan tersangka ini sebelumnya sudah diawali dengan penggeledahan yang dilakukan oleh pihak Kejagung, yang videonya juga berhasil kami dapatkan secara eksklusif. Ada beberapa barang bukti yang mungkin disita untuk keperluan penyidikan hingga akhirnya menetapkan 3 orang ini sebagai tersangka. Nah, sebelumnya memang sudah dilakukan evaluasi terhadap kinerja BGN tadi seperti dilaporkan oleh rekan Dasya Hutauruk. Evaluasi ini mengingat program BGN ini merupakan program prioritas nasional yang memiliki anggaran yang besar dan digunakan untuk sebesar-besarnya manfaat bagi masyarakat dan terutama bagi penerima manfaat program makan bergizi gratis. Oleh karena itu, sebelum dilakukan penggeledahan dan juga penetapan tersangka, ini dilakukan pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN. Alasannya pencopotan ini adalah karena ada sejumlah persoalan yang terkait dengan kedisiplinan dan tata kelola lembaga. Ini dinyatakan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Nah, terutama ini dalam hal kedisiplinan di dalam menjaga kualitas dari makanan yang sudah seharusnya ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional. Meskipun baik, dan kita akan kembali kami hadirkan pemirsa pernyataan dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia terkait dengan penetapan tersangka ex Kepala BGN dan 2 ex Wakil Kepala BGN berikut ini. Rabu tanggal 3 Juni 2026 berdasarkan surat perintah Direktur Penyidikan tanggal 29 Mei 2026 perihal penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG pada Badan Gizi Nasional tahun 2025 sampai dengan tahun 2026. Tim penyidik pada Jampitsus telah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa orang saksi, diantaranya adalah 3 orang saksi yaitu atas nama Saudara DH selaku Kepala Badan Gizi Nasional periode bulan Agustus 2024 sampai dengan 2 Juni 2026, Saudara SS selaku Wakil Kepala BGN bidang operasional pemenuhan gizi periode 17 September 2025 sampai dengan 2 Juni 2026, dan Saudara LP selaku Wakil Kepala BGN bidang operasional bidang pengembangan organisasi dan hubungan kelembagaan periode 22 Oktober 2024 sampai dengan 2 Juni 2026. Bahwa setelah melalui serangkaian pemeriksaan tersebut, Saudara DH, Saudara SS, dan Saudara LP sebagai saksi dan berdasarkan 2 alat bukti yang cukup yang diperoleh tim penyidik, maka tim penyidik menetapkan Saudara DH selaku Kepala Badan Gizi Nasional, Saudara SS selaku Wakil Kepala Badan Gizi Nasional bidang operasional pemenuhan gizi, dan Saudara LP selaku Wakil Kepala BGN bidang pengembangan organisasi dan hubungan kelembagaan sebagai tersangka dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi tata kelola program makanan bergizi gratis pada Badan Gizi Nasional tahun 2025 sampai dengan tahun 2026. Dengan kasus posisi singkatnya adalah sebagai berikut. Bahwa sejak tanggal 6 Januari 2025, pemerintah telah melaksanakan program MBG makan bergizi gratis atau disingkat MBG yang merupakan program prioritas nasional yang diselenggarakan melalui Badan Gizi Nasional dalam bentuk pemberian makan bergizi secara gratis dengan tujuan pemenuhan angka kecukupan gizi atau AGG anak sekolah dengan total anggaran tahun 2025 sebesar 85,27 triliun
dan tahun 2026 sebesar 268 triliun yang bersumber dari APBN. Bahwa program MBG tersebut seharusnya dikelola oleh yayasan-yayasan pada setiap sekolah. Namun pada faktanya, yayasan-yayasan yang ditunjuk sebagai mitra SPPG merupakan yayasan yang dijadikan sarana untuk kejahatan dan terafiliasi dengan pejabat atau pegawai BGN yang tidak memenuhi syarat untuk menjadi mitra SPPG. Namun tetap ditunjuk dengan cara dilakukan pengaturan verifikasi pada portal mitra BGN dengan adanya atensi dari tersangka. Dan yayasan-yayasan tersebut mendapatkan insentif miliaran rupiah ya, setiap hari, dan yayasan-yayasan tersebut terafiliasi diantara yang dimiliki oleh saudara DH, saudara SS, dan saudara LP. Bahwa selain menggunakan yayasan yang terafiliasi tersebut, saudara DH bersama-sama dengan saudara SS dan saudara LP dalam melakukan proses pengadaan baik barang dan jasa di BGN secara melawan hukum, melakukan intervensi kepada BPK, sehingga dalam penyusunan KAK pengadaan barang dan jasa pada BGN tidak disusun sesuai kebutuhan real di lapangan dan adanya markup harga pengadaan, sehingga terjadi kerugian yang tidak mendukung operasional pelaksanaan MBG. Di antaranya, 1. Pengadaan motor listrik sebanyak 21.801 unit dengan total pengadaan sebesar sekitar 1 triliun rupiah. Pengadaan 32.000 pasang sepatu yang tidak sesuai ketentuan dan adanya markup. Pengadaan tablet sebanyak 31.000 sekian yang tidak sesuai ketentuan dan adanya markup. Dan pengadaan televisi 75 inch sebanyak 5.400 unit yang tidak sesuai ketentuan dengan adanya markup harga. Bahwa terhadap perkara tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara. Para tersangka disangka melanggar pasal 603 dan 604 junto pasal 20 Undang-Undang nomor 31 tahun 99, Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Bahwa para tersangka tersebut saat ini dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung dan Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Demikian kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Dirut. Sesi tanya jawab. Untuk berikutnya kami persilakan kepada rekan-rekan, mungkin untuk ada beberapa yang mau ditanyakan. Kami batasi 3 penanya dulu ya. Mbak yang pakai jilbab. Oke, jadi sejak tadi malam memang kami melakukan penggeledahan di beberapa tempat. Selain kantor MBG ada juga rumah kediaman para tersangka. Dan sampai hari ini, sampai siang ini pun masih ada beberapa penggeledahan di tempat-tempat lain. Bentar, ada yang dari sebelah sini? Nggak ada ya? Oke Bang, silakan Bang. Silakan. Kalau perhitungan masih berjalan Mas Apeng, jadi masih berjalan, kami belum bisa menyampaikan berapa total pastinya. Ya, kami masih berjalan terus nih sampai sekarang, masih berjalan begitu. Ada banyak, yayasannya banyak. Seluruh Indonesia, ada banyak. Oke, Proses terima kasih. pemeriksaan. Mbak Merah berdiri Mbak, perkenalkan diri sekaligus dari media mana? Baiknya nggak ada Pak. Ada. Maksudnya bagaimana bentuk terafiliasinya, begitu? Ya. Bentuk terafiliasinya adalah berarti yayasan-yayasan itu adalah bisa dibilang milik, ya, milik melalui orang lain.
Ya, itu yang masih terafiliasi seperti itu kurang lebih ya. Milik menggunakan orang lain atau dikendalikan oleh para. Saya Pak, next. Dari Kompas TV Pak, di sini Pak. Nah, Oke. nah, Putu Pak dari Kompas TV. Ini kan ada dari temuan awal, memang yayasan-yayasan ini terafiliasi dengan 3 tersangka ini. Tapi dari beberapa waktu lalu, ini kan juga banyak yayasan yang terafiliasi dengan partai politik, dengan Polri, misalnya dengan TNI juga. Apakah nanti ini juga akan diperluas prosesnya? Apakah terjadi juga dengan pihak-pihak yang tadi saya sebutkan? Terus kemudian juga ada potensi tersangka baru enggak Pak? Misalnya dari tingkat SPPG-nya begitu, bukan hanya dari tingkat BGN-nya aja. Makasih. Oke, terima kasih. Jadi yang dimaksud terafiliasi di sini adalah terafiliasi secara melawan hukum ya, terafiliasi secara melawan hukum ya, dan konflik kepentingan di situ ya. Kalau masalah pengembangan, selama ada bukti baru, tentu kita akan kembangkan karena penyidikan memang baru mulai. Masih dihitung, masih proses. Masih dihitung. Yayasannya banyak. Nanti kita sampaikan ke materi penyidikan, nanti ya kita sampaikan. Lidiknya sekitar 1 minggu. Baru beberapa hari yang lalu. Ya, kami akan koordinasi dengan BGN. Ya. Apakah memang terafiliasi itu memang masih digunakan atau tidak? Itu kan maksudnya kan? Ya, oke. Nanti kami akan koordinasi dengan BGN. Karena sekarang kami sedang menginventarisir mana yayasan-yayasan yang terafiliasi yang tidak berhak untuk menerima atau sebagai mitra dari BGN. Masih ada lagi? Satu lagi ya. Oke. Gimana? Oh, pengadaan barang dan jasa sudah terrealisasi. Semuanya sudah terrealisasi. Cukup ya? Semuanya? Cukup? Satu lagi. Oke, satu lagi. Hasil penggeledahan. Yang tiga sudah jawab. Kalau mempelajarinya mungkin sejak beberapa waktu yang lalu. Ya. Tapi kalau lidik kita memang sekitar 1 minggu. Ya. Tapi kalau mempelajari itu sebelum lidik kita akan pelajari. Ya. Di situ memang ada beberapa perhatian kita. Mungkin ada beberapa laporan dari masyarakat. Ya. Seperti ada dapur-dapur yang tidak sesuai, mungkin kan ada tidak sesuai spek atau tidak sesuai dengan ketentuan. Nah itulah mulainya kami melakukan pendalaman atau perlahan. Ya. Seperti itu. Oke, ya. Terima kasih rekan-rekan media. Selanjutnya hasil penelitian adalah dokumen dan barang bukti elektronik, ya, dokumen dan barang bukti elektronik. Oke?